video blog pertama yang membahas beberapa prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab yang sudah kami pelajari pada mata kuliah Hermeneutika PB bersama Bapak Dosen Pengampu Dr. Baginda Stompul MPDK. Untuk ini saya Helen Octavia Sihombing dengan NIM 240101167 dari program studi pendidikan agama Kristen Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen mahasiswa IAKN Teruntung akan mempresentasikan prinsip hermeneutika PB tersebut. Berikut 3 prinsip dalam menafsir Alkitab. 1. Kepada siapa firman itu ditujukan? A. Firman ini bersifat umum, semua orang berhak mendengarkannya dan bisa Yesus yang berbicara. Dalam Matius 11 ayat 8, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam Yesaya 55 ayat 1, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak punya uang, marilah terimalah gandum tanpa bayaran dan makanlah. Marilah terimalah anggur dan susu tanpa bayaran. B. Firman yang ditujukan tidak kepada semua orang. Dalam Lukas 1 ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menemani dia Yohanes. Ditunjukkan khusus kepada Zakaria tentang nubuat kelahiran Yesus Yohanes Pembaptis. Dalam 2 Timotius ayat 1-6, karena itulah keperingatanku engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpang tanganku atasmu. Ditunjukkan khusus kepada Timotius oleh Paulus mengenai pelayanannya. C. Firman yang ditunjukkan hanya untuk orang percaya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah akan menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenaan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat ini adalah suruhan kepada orang percaya untuk menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Dalam Efesus 4 ayat 1 ayat 3, sebab itu akan menasihati kamu supaya kamu hidup berpendanaan dengan panggilan yang telah kamu terima, dengan segala rendah hati, lemah lembut, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ditunjukkan kepada jemaat di Efesus, yaitu orang-orang percaya. D. Firman yang ditunjukkan untuk orang tertentu. Dalam Matius 16
pemerintahan ekonomi, dan lain-lain, karena Alkitab dihadirkan dalam unsur manusia dan unsur Allah. A. Kata kunci roti hidup dalam Yohanes 6 ayat 35. Sudut pandang Allah, Yesus sebagai roti hidup adalah bagian rencana penyelamatannya yang lebih besar. Yesus adalah penyediaan kehidupan kekal yang Allah berikan kepada umat manusia. Allah menginginkan agar umat manusia dapat kepada Yesus, menerimanya sebagai penyelamatan dan diberi kehidupan rohani yang penuh dan kekal. Sudut pandang manusia, roti diartikan sebagai makanan biasa yang bisa diperjualbelikan. Kata kunci ragi Matius 13 ayat 33. Sudut pandang Allah, ragi menggambarkan pengaruh kerajaan Allah yang dapat meresap ke seluruh kehidupan seorang atau masyarakat, meskipun kecil dan tersembunyi, tetapi pengaruh kerajaan Allah akan terus berkembang dan mempengaruhi segala sesuatu di dalam hidup orang yang menerimanya. Sudut pandang manusia adalah bahan pengembangan dan digunakan dalam pembuatan roti atau adonan yang lainnya. Prinsip yang ketiga, membedakan eksplisit dan implisit. 3. Pemberian makna implisit yang benar kepada yang eksplisit. A. Akulah jalan dan kebenaran dalam hidup dalam Yohanes 14 ayat 6. Implisit, tidak ada keselamatan atau hubungan dengan Allah selain melalui Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya jalan menuju hidup yang kekal. B. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak tersembunyi. Dalam Matius 5 ayat 14. Sebagai terang dunia, implisit adalah bahwa murid-murid mewakili Allah di tengah dunia yang gelap. Mereka dipanggil untuk menjadi teladan, bukan hanya dalam perkataan tetapi dalam perbuatan. Pemberian makna prinsip yang salah kepada yang eksplisit. Yesus makan bersama pemungut cukai dengan orang berdosa dalam Markus 2 ayat 15-7. Implisit yang salah beranggapan seakan-akan Yesus mendukung dosa. Implisit yang benar, Yesus justru hadir untuk menyembuhkan dan membawa pertobatan kepada mereka. Eksplisit, judul mencium Yesus. Lukas 22 ayat 47-48. Implisit yang salah, orang bisa mengira itu tidak kasih atau penghormatan. Implisit yang benar, itu adalah tanda pengkhianatan yang disalahartikan jika dilihat secara dangkal. Demikianlah prinsip-prinsip lanjutan dalam penafsir yang sudah kami pelajari ini. Ini adalah